Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam ya rekan-rekan sekalian, sahabat Sakti Institut khususnya. Ketemu kembali di channel Perawat Online. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang latihan soal UKOM tentang KMB ya. Alhamdulillah sudah masuk ke bagian 27 ya. Oke, yuk sambil menunggu teman-teman yang baru bergabung atau yang belum bergabung, silakan teman-teman absen dulu. Siapa saja yang sudah hadir pada kesempatan malam ini, yuk bisa absen nama, spasi, asal kampusnya dari mana. Ya, yuk silakan teman-teman bisa langsung komen di live chatnya. Silakan ketik saja nama, spasi, kemudian asal kampusnya ya. Oke, teman-teman yang sudah bergabung di grup WA dari WA 1, 2, 3, 4 sampai 5 dan juga ada di kelas Telegram ya. Yuk absen dulu teman-teman, silahkan absen dulu, asalnya dari mana dan sebutkan juga namanya ya. Oke, kita sudah semakin dekat menuju pelaksanaan UKOM ya, kurang beberapa hari lagi, terutama yang UKNI atau yang UKOMNES ya, kurang beberapa hari lagi teman-teman yang profesi nurse itu akan menghadapi UKOM ya, dan kemudian minggu depannya akan dilanjutkan dengan yang teman-teman D3 ya. Yuk semangat, kita persiapkan lagi mumpung masih ada waktu. Jangan semakin dekat tapi semakin stres. Tapi apa? Semakin dekat artinya kita semakin yakin kalau kita akan kompeten pada UKOM periode ini ya. Yuk silakan. Oke, sambil saya cek ya, kira-kira sudah banyak belum yang bergabung pada kesempatan malam ini. Malam ini kita akan membahas soal KMB ya teman-teman ya. Yuk silakan. Oke, bagi teman-teman yang baru bergabung atau yang baru menemukan channel Perawat Online, jangan lupa subscribe ya channel kami di Perawat Online. Langsung saja klik subscribe. Nah, klik subscribe. Kemudian jangan lupa juga klik tanda loncengnya supaya teman-teman selalu update video terbaru dari Perawat Online ya. Nanti akan banyak sekali di sini video pembelajaran terkait latihan soal UKOM. Jadi teman-teman yang baru bergabung bisa melihat kembali video-video sebelumnya yang terkait tentang soal-soal UKOM. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran malam ini, seperti biasa, sejenak kita tundukkan kepala ya untuk mendoakan para perawat dan tenaga medis lainnya yang sudah gugur ya berjuang melawan wabah COVID-19 bagi negara kita Indonesia ya. Oke, berdoa dipersilahkan. Selesai. Oke, semoga wabah COVID-19 ini segera bisa berakhir ya, dan bagi teman-teman yang saat ini mungkin masih juga menjadi pejuang COVID ya, masih sedang bertugas di ruang-ruang isolasi COVID-19, harapannya semoga tetap semangat, tetap sehat selalu, tetap jaga protokol kesehatan. Semoga teman-teman diberikan kekuatan, kesehatan, kesabaran, dan tentunya bisa mengakhiri wabah COVID-19 ini di Indonesia ya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, langsung saja kita segera mulai ya. Soal pertama, yuk yang belum absen silahkan absen dulu, ketik nama Anda, kemudian spasi asal kampusnya ya. Semoga kita bisa saling mengenal di sini ya. Harapannya kita bisa saling mendoakan, semoga yang ada di channel ini bisa kompeten semua pada UKOM periode ini. Oke, kita masuk ke soal pertama teman-teman ya. Oke, saya bacakan dulu soalnya. Seorang perempuan usianya 35 tahun dibawa keluarganya ke poliklinik dengan keluhan sakit kepala. Dari hasil pengkajian, perawat didapatkan data tekanan darahnya 180/100, pasien memiliki riwayat hipertensi, tegang pada tengkuk, pasien mengatakan pusing, memikirkan anaknya yang tidak mau kuliah, riwayat berolahraganya 1 kali sebulan, dan sering mengkonsumsi daging. Apakah pendidikan kesehatan yang tepat
diberikan pada kasus di atas ya. Oke. Opsi A, perbaiki pola hidup. B, perbanyak olahraga. Hindari makanan berlemak. Hindari faktor penyebab stres. E, kontrol teratur ke pelayanan kesehatan. Nah, oke, kira-kira apa jawaban pada soal pertama ini ya? Oke, yuk teman-teman, seperti biasa, teman-teman silakan coba dulu menjawab. Ketik di live chatnya ya, ketik di live chatnya nomor kemudian spasi jawabannya apa? Contoh 1A atau 1B, 1C dan seterusnya. Oke, yuk silakan teman-teman bisa mencoba dulu menjawab. Ini soal terkait tentang pendidikan kesehatan ya, atau edukasi kesehatan. Nah, ini juga sering muncul soal terkait penkes ini pada soal UKOM. Ya, jadi karena apa? Karena tugas kita sebagai perawat tidak hanya sebagai caregiver, tapi salah satunya juga sebagai edukator ya, atau pemberi pendidikan. Salah satunya berhubungan dengan pendidikan kesehatan. Oke, sambil saya cek ya, kira-kira sudah banyak yang menjawab belum? Di sini sudah banyak yang menjawab belum? Oke, silakan teman-teman yang belum menjawab, yuk kita jawab bareng ya. Silakan teman yang belum menjawab, kita coba menjawab dulu. Ada yang dari Indonesia Timur di sini? Oke ya. Oke, sepertinya merata ini ya. Meskipun kebanyakan masih di Jawa ya, kebanyakan masih di Jawa. Oke. Oke, yuk silakan. Oke, banyak yang benar sepertinya. Tapi jangan hati-hati ya pada soal nomor 1 ini karena soal di UKOM itu banyak sekali pengecohnya ya. Hampir jawaban opsi A, B, C, D, dan E ini adalah benar, tapi kita harus mencari yang paling benar, hati-hati. Ya, pertama kita harus tentukan dulu kata kuncinya, teman-teman. Kalau teman-teman sudah tepat menemukan kata kuncinya, maka nanti teman-teman akan mudah sekali untuk menjawab soal. Ya. Oke, 1 menit lagi saya beri kesempatan, 1 menit lagi teman-teman menjawab. Oke, sudah cukup banyak yang menjawab. Oke, sekarang kita langsung bahas ya teman-teman. Sudah cukup banyak yang menjawab. Sekarang coba kita akan membedah soal pertama ini ya di pertemuan malam ini. Oke, kita lihat kata kuncinya kira-kira apa yang bisa kita ambil. Kita harus tahu pasiennya sakit apa ya. Ternyata keluhannya adalah sakit kepala. Nah, kemudian pasien memiliki riwayat hipertensi, tegang pada tengkuk itu adalah salah satu gejala hipertensi. Pusing itu juga bisa menjadi salah satu, sakit kepala, pusing juga menjadi gejala dari hipertensi. Pasien mengatakan ya data subjektifnya. Pasien mengatakan pusing, memikirkan anaknya yang tidak mau kuliah, olahraganya 1 kali dan sering mengkonsumsi daging. Apakah pendidikan kesehatan yang tepat ya? Sekilas kalau dari opsi A, B, C, dan E, ya ini adalah sebenarnya bisa menjawab semua pendidikan kesehatan yang bisa disampaikan pada pasien hipertensi secara umum, ya secara umum. Perhatikan pada pasien ini, kata kuncinya ada di sini teman-teman. Apa? Pasien mengatakan pusing memikirkan anaknya yang tidak mau kuliah. Nah ini ya, yang tidak mau kuliah. Nah, ini bisa menjadi kata kunci. Kalau teman-teman sudah menemukan kata kuncinya, maka apa? Nah, khusus pada pasien ini yang perlu kita edukasi, kita pendidikan kesehatan ialah terkait tentang opsi D. Ya, apa? Hindari faktor penyebab stres. Hati-hati ya. Mengkonsumsi daging bagaimana? Benar, ya sebenarnya mengkonsumsi daging berlebihan ya juga bisa menyebabkan hipertensi. Tapi lihat pada kondisi ini ya. Nah, pasien mengatakan pusing karena yang tidak mau kuliah. Biasanya faktor stres itu akan menjadi pemicu utama, apalagi ditambah kondisi dari
pasien seperti itu ya. Kita lihat penjelasannya. Nah, di sini disebutkan penyebab hipertensi yaitu faktor genetik yang mana respon neurologi terhadap stres atau kelainan ekskresi atau transport natrium. Ya. Kemudian penyebab lainnya bisa obesitas, tadi berhubungan dengan makanan yang berlemak. Yang mana terkait dengan level insulin yang tinggi mengakibatkan tekanan darahnya bisa meningkat. Stres lingkungan juga merupakan salah satu penyebab. Nah, kata kuncinya apa? Bahwa ibu pusing memikirkan anaknya yang tidak mau kuliah. Nah, seandainya dia tidak ada masalah ini, maka kita bisa lakukan yang makanan ataupun yang olahraga. Ya, tapi karena dia ada kondisi hubungannya dengan bahwa ibu pusing memikirkan anaknya yang tidak mau kuliah, ini akan menjadi faktor pemicu. Hubungannya adalah dengan stres lingkungan ini. Ya, jadi jawaban yang tepat pada nomor 1 yaitu adalah opsi D, hindari faktor penyebab stres. Ya, jadi disesuaikan pendidikan kesehatan itu adalah sebenarnya kita harus pintar-pintar menyesuaikan dengan kondisi pasiennya. Ya, meskipun pasiennya memiliki penyakit yang sama atau riwayat penyakit yang sama, tapi apabila ada kondisinya berbeda, salah satunya ini berhubungan dengan stresor, maka edukasinya juga akan berbeda. Seperti itu ya. Jadi tidak bisa disamaratakan. Kalau secara umum bisa, tapi lebih spesifik lagi disesuaikan dengan kondisi pasien tersebut. Oke, jadi nomor 1 yang menjawab D kompeten ya pada soal nomor 1 atau soal pertama ini ya. Oke, masih ada soal berikutnya. Yuk kita lanjutkan ke soal berikutnya. Kalau ada yang belum paham, silakan langsung komen aja di kelas masing-masing ya, kelas WhatsApp 1 sampai kelas WhatsApp 5 ya, silakan. Sambil lalu nanti saya juga cek di kelas WA-nya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Seorang laki-laki usianya 51 tahun akan menjalani tindakan lumbal pungsi ya, atau LP. Posisi apakah yang perawat harus berikan pada klien? A. Dorsal recumbent, B. Telentang pada semivolar, telungkup sedikit rendelenburg, telungkup dengan bantal di bawah perut, atau opsi E. Posisi miring dengan tungkai ditarik dan dagu menyentuh dada. Nah, mungkin teman-teman paham ya, atau mungkin yang sudah bekerja, sudah dinas di rumah sakit tentunya mungkin sudah pernah melakukan tindakan lumbal pungsi ya. Posisinya seperti apa? Nah, yuk kira-kira apa jawabannya? Oke, seperti soal pertama tadi ya, silakan teman-teman ketik di live chatnya nomor soal dan spasi jawaban ya. Contoh 2A, 2B, 2C, 2D, atau 2E. Ya, yuk silakan. Kita tunggu jawaban dari teman-teman. Oke, sambil saya cek ya dari kelas WA1 sampai WA5. Oke, silakan teman-teman yang masih belum menjawab, silakan menjawab, masih ada waktu. Oke ya, teman-teman jangan lupa subscribe channel Perawat Online bagi yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini. Alhamdulillah sudah tembus 5.000 subscriber. Terima kasih kepada sahabat Sakti Institut semua yang sudah mensubscribe. Semoga video-video pembelajaran dari channel Perawat Online ini bisa memberikan manfaat bagi sahabat semua ya, khususnya di bidang keperawatan dan kesehatan ya, karena di channel ini banyak ada materi keperawatan, ada kemudian soal hukum itu juga ada ya, jadi teman-teman bisa belajar di mana saja dengan menggunakan gadget teman-teman melalui YouTube ini ya. Oke, sekarang langsung kita bahas soal nomor 2. Kira-kira apa jawabannya? Lumbal pungsi, tahu kan apa itu lumbal pungsi? Nah, oke, pastinya lumbal pungsi itu adalah
teknik ya untuk mengambil cairan di supraraknoid, biasanya di bagian lumbal. Lumbal itu di bagian punggung ya, di bagian punggung sini. Bagian punggung biasanya di antara L3 sampai L5. Ada yang L4 atau L5, lumbal 4 sampai ke lumbal 5. Ya, posisinya gimana? Apakah dorsal recumbent? Oke, jawaban tepat adalah opsi E ya, posisinya miring. Jelas miring ya, tidak bisa telentang. Kalau telentang jelas tidak mungkin. Kenapa? Karena yang diambil ada di bagian punggung. Kalau telentang bagaimana bisa diambil? Telungkup kemudian telan dalam bab. Kalau garis lurus sangat riskan sekali diambil. Jadi posisi yang tepat adalah opsi E. Ya, nanti kita akan berikan gambarnya seperti apa sih pengambilan posisi pada saat proses tindakan lumbal fungsi. Nah, ini ya, jadi posisinya adalah miring dengan lutut ditekuk ke dada, dagu terlipat ke dalam dada. Biasanya kenapa? Karena posisi ini nanti membantu membuka ruang antara vertebra. Nah, ini ya gambarnya. Nah, ini lumbal fungsi tadi. Lumbal fungsi buat apa? Biasanya ini berhubungan dengan untuk mengambil cairan dari supraraknoid ya. Biasanya pada pasien meningitis, kemudian radang otak, tumor otak, itu diambil bagian lumbal fungsinya ini. Nah, posisinya adalah seperti ini. Bisa posisi miring seperti ini, atau bisa juga posisi duduk, tapi dengan agak membungkuk. Nah, itu bisa. Ya, bukan telungkup, ya, tapi agak membungkuk. Kalau miring, sesuai yang ada di soal tadi. Ya, jadi posisinya miring, kemudian lutut ditekuk ke dada, di sini agak ditekuk ini gambarnya, dan dagunya agak terlipat ke dalam dada. Ya, supaya nanti ini untuk posisinya pas tadi ya. Sehingga ruang antara vertebra ini bisa dibuka dan ini bisa dilakukan lumbal fungsi. Jadi jawaban yang tepat yaitu adalah opsi E ya teman-teman, yaitu adalah opsi E di sini. Oke, yang belum paham dari teman-teman yang sudah bergabung di kelas WA 1 sampai 5 silakan ya langsung komentar saja di kelasnya. Nanti akan saya bantu menjawab ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Masuk ke soal nomor 3. Seorang laki-laki usia 43 tahun dirawat di ruang interna. Klien mengalami asites. Perawat akan melakukan tindakan parasintesis. Perawat membantu tenaga kesehatan untuk melakukan prosedur. Manakah posisi yang disiapkan oleh perawat untuk klien dalam prosedur ini? Apakah A berdiri, B telentang, C miring ke kiri, D miring ke kanan, atau E dorsal recumbent ya. Oke. Kira-kira apa jawabannya? Apakah berdiri, telentang, miring ke kiri, miring ke kanan, atau dorsal recumbent ya. Masih berkaitan tentang posisi. Ya, di soal UKOM biasanya juga akan ada muncul terkait posisi-posisi ini. Ya, tidak selalu semi-polar, polar, dan sebagainya, tapi akan bervariasi. Seperti tindakan-tindakan juga bagaimana sih posisinya. Ya. Kebetulan pada soal malam ini, tadi yang soal nomor 2 terkait lumbal fungsi, yang soal yang ketiga ini terkait tentang tindakan parasintesis. Ya, jadi posisinya seperti apa? Nah, ya. Parasintesis itu dilakukan pada pasien yang mengalami asites, biasanya untuk menyedot asitesnya tadi ya. Yuk. Oke, silakan teman-teman jawab di live chat. Nomor 3 jawabannya apa? 3A, 3B, 3C, 3D, atau 3E? Oke, malam ini kita akan membahas 5 soal ya. Kita akan membahas 5 soal saja pada kesempatan malam ini. Oke, silakan yuk teman-teman yang belum menjawab, silakan coba menjawab apa kira-kira jawabannya. Posisi yang berhubungan dengan tindakan parasintesis. Parasintesis yaitu tindakan yang dilakukan untuk klien
yang mengalami asites. Fungsinya apa? Untuk mengeluarkan cairannya tadi yang ada di dalam abdomen tentunya. Apakah telentang, apakah miring ke kiri, berdiri, miring ke kanan, atau dorsal recumbent ya. Oke, sampai lalu saya coba bahas yang ada di WA ya. Nas, apakah akan ada tryout? Oke ya. Oke, terkait tryout nanti di akhir akan saya infokan ya. Bahwasanya Sakti Institute akan mengadakan tryout online ya, tryout online free gratis ya. Ini dilakukan bisa melalui HP ataupun bisa melalui laptop atau komputer ya. Infonya nanti akan saya sampaikan di akhir video ini. Jadi tetap stay tune. Oke, semoga dengan adanya tryout ini nanti juga bisa menambah persiapan teman-teman sebagai tolak ukur dari kemampuan teman-teman kesiapan ya. Tapi jangan dijadikan patokan ya. Seandainya teman-teman lulus pada tryout, jangan terlalu berbesar hati dulu, tetap harus belajarnya ya, tetap juga harus masih belajar karena masih ada sisa waktu ini. Dan teman-teman yang belum kompeten pada tryout ini misalnya juga jangan langsung patah semangat ya, karena ini hanya tryout, artinya teman-teman masih bisa memacu lagi. Jadi teman-teman tahu, oh ternyata saya masih lemah di bidang maternitas misalnya, atau masih lemah di bidang KMB dan sebagainya. Jadi teman-teman masih bisa memacu untuk harapannya bisa maksimal pada hari H pelaksanaan UKOM. Oke, sudah banyak yang menjawab soal nomor 3, langsung saja kita bahas ya. Soal nomor 3 ini. Oke, tadi sudah saya sampaikan kalau parasintesis itu adalah tindakan yang dilakukan pada kalian yang mengalami asites. Fungsinya apa? Untuk mengurangi asites. Ya, asites kan berarti ada kelebihan cairan pada abdomen. Ya, jadi jawaban yang tepat apa? Yaitu adalah apakah telentang, miring ke kiri, miring kanan, dorsal recumbent. Jawaban yang tepat, yang paling tepat ya, maka adalah posisi A, berdiri ya. Oke, posisi berdiri itu memungkinkan usus untuk lebih ke arah posterior ya, dan membantu untuk mencegah terjadinya laserasi intestinal selama insersi kateter ya, laserasi atau terjadi proses pelukaan ya di saluran pencernaan selama adanya insersi kateter ya. Kata kuncinya jelas di sini adalah tindakan parasintesis ya. Nah, ini ya posisinya. Nah, asites berada di abdomen ya, kemudian dilakukan tindakan parasintesis ya, maka posisinya adalah dengan posisi berdiri. Oke ya. Oke, jadi yang menjawab A ya, yang kompeten pada soal nomor 3 ini. Oke, sip. Oke, semoga masih tetap semangat ya, meskipun sudah malam. Oke, kurang 2 soal lagi yang akan kita bahas pada malam ini ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Oke, seorang perempuan usianya 30 tahun. Terkena luka bakar karena oven. Lokasi luka bakar itu ada di tungkai bawah kiri dengan luas 3x4. Luka tampak merah dan kering dan tidak dijumpai gula. Luka dirasakan nyeri apabila dilakukan penekanan. Derajat berapakah luka bakar pada pasien ini? A. Derajat 1, B. Derajat 2A, C. Derajat 2B, D. Derajat 3, atau E. Derajat 4 ya. Oke, soal keempat terkait soal luka bakar ya. Soal luka bakar pasti muncul ya di UKOM. Ya, saya katakan pasti muncul, entah itu berkaitan tentang derajatnya, entah itu berkaitan tentang proses lukanya, ya terkait inflamasi, apakah sudah epitelisasi dan sebagainya, dan juga terkait tentang luas luka bakarnya, cara menghitung luas luka bakarnya,
dan juga tentang cara menghitung kebutuhan cairan pada pasien luka bakar berdasarkan dari luas luka bakar, yaitu menggunakan rumus Baxter, ya, di mana 4 kali luas luka bakar dikali berat badan, ya. Itu untuk soal luka bakar, ya, pasti muncul di soal kom. Jadi teman-teman wajib paham terkait luka bakar. Oke, silakan nomor 4. Oke, sudah ada yang menjawab. Yuk, yang belum silakan menjawab ya. Soal nomor 4 kira-kira jawabannya apa? Oke, apakah masih ingat teman-teman terkait derajat? Derajat luka bakar itu ada derajat 1, 2A, 2B, dan hanya derajat 3. Derajat 4 tidak ada. Jadi sudah tidak mungkin opsi E itu jawabannya, karena derajat 4 tidak ada dalam luka bakar, ya. Oke, jawaban yang tepat yaitu adalah opsi. Kata kuncinya di mana ini? Ya, kita bahas saja. Kita lihat adalah nih, kita lihat kondisi dari lukanya. Lukanya seperti apa ini? Lukanya tampak merah, kering, dan tidak dijumpai bula. Jadi itu adalah kata kuncinya. Jadi itu termasuk derajat 1. Jadi opsi A jawaban pada soal nomor 4 ini. Oke, ini ya ciri-ciri dari luka ya. Derajat 1 tadi ada luka pada lapisan epidermis, lapisan paling atas ya. Hanya pada lapisan epidermis saja, lukanya tampak merah, kering, kemudian tidak ada bula. Derajat 2. Kalau derajat 2 sudah meliputi epidermis dan sebagian dermis. Kemudian ada bula. Ya, kalau derajat 1 tidak ada bula, kalau 2 itu ada bula. Ya, kemudian luka berwarna merah pucat, folikel rambut dan kelenjar keringatnya masih utuh. Sedangkan derajat 3 itu sudah sampai ke bagian dermis. Ya, sudah kerusakan dermis, lapisan sudah lebih dalam, tidak dijumpai bula, tapi dia berwarna hitam, terjadi nekrosis atau kematian jaringan. Biasanya akan dilakukan debridement di jaringan nekrosis ini. Oke, kata kuncinya jelas, yaitu adalah kondisi lukanya, yaitu luka tampak merah dan kering dan tidak dijumpai bula. Jadi jawaban yang tepat yaitu adalah opsi A, yaitu derajat 1. Ya, dipahami lagi dan wajib dihafal terkait derajat 1, 2, dan 3. Oke. Oke ya, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjutkan ke soal kelima. Ya. Seorang anak perempuan usia 6 tahun dibawa ke IGD karena pingsan beberapa saat setelah jatuh dari sepeda. Tidak terdapat perdarahan dari telinga, hidung, atau tenggorokan. Pemeriksaan fisiknya didapatkan penurunan kesadaran, kejang vokal, dilatasi pupil unilateral, dan hemiplegi. Pemeriksaan penunjang apakah yang paling tepat dilakukan pada pasien tersebut? A. CT scan, B. ronsen, C. USG, D. fungsi lumbal atau lumbal fungsi, E. EKG, elektrokardiogram. Oke. Soal kelima terkait tentang pemeriksaan penunjang. Ya, kolaborasi pemeriksaan penunjang. Oke, seperti biasa, coba teman-teman jawab dulu di live chat ya. Silakan teman-teman jawab, masukkan ketik nomor, jangan lupa kemudian jawabannya 5A, 5B, 5C, 5D, atau 5E. Apakah CT scan, ronsen, USG, fungsi lumbal, atau EKG? Ya, saya rasa teman-teman sudah tidak asing lagi ya dengan ini. Lumbal fungsi tadi sudah saya jelaskan di soal-soal sebelumnya tadi. USG, EKG, ronsen, CT scan. Saya rasa tidak asing ya teman-teman. Pasti sudah tahu lah alatnya, bahkan sudah pernah menggunakannya. Oke, kira-kira apa jawabannya? Oke, silakan masih saya tunggu yang belum menjawab.
Oke, beragam ya. A, B. Oke, ada yang A, ada yang B. Oke, langsung saja kita bahas. Jadi jawaban yang tepat ya. Perhatikan gejala ya, gejala atau tanda-tanda yang ada pada pasien. Ya, pasiennya kan mengalami jatuh dari sepeda. Perhatikan tidak terdapat ya, jangan salah. Tidak terdapat perdarahan dari telinga, hidung atau tenggorokan. Kemudian pemeriksaan fisik didapatkan penurunan kesadaran kejang vokal, dilatasi pupil unilateral dan hemiplegi. Ya, kira-kira apa yang harus dilakukan pemeriksaan penunjangnya? Apakah CT scan, apakah di ronsen, USG, fungsi lumbar atau EKG ya. Oke, yang tepat adalah opsi A, CT scan ya. Oke, banyak menjawab A juga, ada yang jawab B. Tentunya tidak mungkin jawab C, ya apalagi D ya. EKG berhubungan dengan jantung, karena ini tidak ada berhubungan dengan jantung ya. Oke, terkait CT scan ya, biasanya untuk apa? Ini untuk melakukan diagnosis kelainan otot pada tulang, tadi ada hemiplegi ya, kemudian juga bisa pada tumor atau retak pada tulang, kemudian menentukan lokasi tumor, infeksi atau bekuan darah ya. Perhatikan tadi di soal tidak ada perdarahan dari telinga, hidung dan tenggorokan ya, berarti tidak ada cedera berhubungan dengan yang di telinga, hidung atau tenggorokan. Memandu prosedur medis ketika melakukan operasi, ini biasanya kalau pasien operasi bisa untuk biopsi dan sebagainya ya. Kata kuncinya ini ya, tidak terdapat perdarahan dari telinga, hidung atau tenggorokan ya, tidak ada rinore, otore ya, tidak ada jejak juga, penurunan kesadaran, dilatasi pupil dan hemiplegi. Maka yang perlu dilakukan adalah pemeriksaan CT scan ya. Jadi jawaban tepat adalah opsi A. Oke, terima kasih. Kita sudah sampai di akhir penghujung pada video pembelajaran kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua pada malam hari ini. Semoga sukses pada UKOM periode kali ini. Tetap semangat belajarnya. Sampai ketemu di kelas YouTube berikutnya. Ya, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses kompeten.